Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Najmi dari kelas 8F absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi IPS bab 4, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan abad 19, tanaman rempah-rempah, kopi, kakao, dan sebagainya merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika awal abad 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu, Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara. Pada tahun 1830, Johannes van den Bos menerapkan sistem tanam paksa atau kultur. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 dan Perang Belgia pada tahun 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya selalu lebih, bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. B. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. C. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. D. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penyimpangan tanam paksa. Van den Bos menganggap bahwa Pulau Jawa sangat cocok untuk memberikan keuntungan besar bagi Belanda karena tanahnya yang subur dan padat penduduk yang berpotensi sebagai pekerja dan pengolah tanah pertanian atau perkebunan. Lahan yang subur dan sumber kekayaan alam Nusantara memang menjadi latar belakang VOC didirikan. Tanam dipaksa diawasi langsung oleh para pegawai Belanda, tetapi pada pelaksanaannya terjadi sangat banyak penyimpangan yang merugikan rakyatnya, antara lain: rakyat terpaksa mengabaikan keperluan ladangnya sendiri karena harus lebih fokus kepada kegiatan menanam tanaman berkualitas ekspor. 2. Rakyat yang tidak memiliki lahan atau tanah harus bekerja sangat keras dan melebihi jumlah waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan awal sehingga tidak memiliki waktu untuk mencari nafkah. 3. Tanah yang digunakan untuk menanam tanaman ekspor justru melebihi 1/5 dari luas lahan garapan. 4. Rakyat disisakan tanah yang tidak subur. Kelebihan hasil panen tidak dikembalikan kepada petani. 5. Rakyat harus bertanggung jawab akan kegagalan hasil panen, walaupun bukan kesalahannya sendiri. 6. Adanya sistem kultur prosenten atau hadiah kepada pemerintah Belanda yang berhasil melampaui target produksi, membuat beban rakyat semakin bertambah. 7. Tanah garapan kultur Stelsel masih dikenakan pajak. Ketahui juga mengenai peristiwa Black Armada, kapan VOC dibubarkan dan sejarah VOC Black. Dampak negatif tanam paksa. Karena adanya berbagai penyimpangan tersebut, rakyat mengalami dampak tanam paksa yang sangat menyengsarakan kehidupan mereka.
Dampak dari tanam paksa di Indonesia akibat eksploitasi luar biasa pada sumber alam adalah sebagai berikut. Sawah dan ladang milik rakyat tidak terurus dengan baik, sehingga tidak menghasilkan panen yang layak. Karena rakyat wajib kerja rodi berkepanjangan sehingga penghasilan sehari-hari sangat menurun. Beban hidup rakyat semakin berat dan sulit karena harus menyerahkan sebagian dari tanah milik serta hasil panen, termasuk membayar pajak, kerja paksa, dan turut menanggung resiko kegagalan panen. Mengalami tekanan secara fisik dan mental yang berkepanjangan karena berbagai kebijakan pemerintah Belanda yang membebani kehidupannya. Karena kerap mengalami kegagalan panen dan tidak bisa mencari nafkah, kemiskinan merajalela dan timbul di mana-mana, sehingga rakyat semakin sengsara. Muncul masalah wabah penyakit dan kelaparan di mana-mana, sehingga angka kematian meningkat tajam. Misalnya di Cirebon pada tahun 1843 sebagai dampak dari tanam paksa berupa pemungutan pajak tambahan dalam bentuk beras. Di Demak pada tahun 1848, gerobokan tahun 1849 hingga 1850 karena kegagalan panen. Semua itu menyebabkan jumlah penduduk Indonesia menurun drastis. Dampak tanam paksa. Di balik dampak tanam paksa di bidang politik yang sangat membuat rakyat sengsara, ada sedikit dampak yang positif dan berguna bagi masa depan pertanian di Indonesia. Namun manfaat ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, di atas keringat dan darah serta pengorbanan para penduduk yang terkena tanam paksa. 1. Dampak dari tanam paksa yang bermanfaat adalah bahwa dengan kebijakan tersebut rakyat menjadi mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. 2. Rakyat mulai mengenal jenis tanaman yang berpotensi ekspor dan bisa diperdagangkan. Dampak bagi Belanda. Di balik semua kerugian dan kesulitan yang dialami rakyat Indonesia, Belanda mendapat keuntungan besar sekali dari tanam paksa tersebut, yaitu 1. Kas kerajaan yang semula kosong hangus menjadi penuh dan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. 2. Pendapatan dari tanam paksa melebihi anggaran belanja kerajaan. 3. Hutang-hutang yang besar segera terlunasi. 4. Perdagangan dan kegiatan ekonomi Belanda berkembang pesat sehingga Amsterdam pecah menjadi kota pusat perdagangan dunia. Persetujuan yang akan diadakan dengan populasi agar mereka menyediakan sebagian besar dari mereka untuk menanam tanaman dagangan yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ini tidak boleh melebihi 1/5 tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Bagian tanah yang positifnya harus diberikan kepada rakyat. 6. Panen tanaman dagangan yang tidak disetujui oleh pemerintah. Sedikit yang harus disetujui ini tidak disebabkan oleh yang kurang rajin atau ketekunan dari pihak rakyat. 7. Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka. Sedangkan pegawai-pegawai Eropa hanya mempercayakan diri pada pengawasan, apakah membajak tanah, pendapatan, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada saat yang dijadwalkan. Akhir tanam paksa. Belanda memang mendapat keuntungan sangat besar dari sistem tanam paksa sesuai dengan tujuannya.
Tetapi semua itu diperoleh dengan menindas rakyat di daerah jajahannya. Ini sebagai akibat penjajahan Belanda yang kejam. Berbagai dampak tanam paksa yang sangat menyiksa dan memeras rakyat Indonesia pada akhirnya menimbulkan berbagai tentangan dari berbagai kalangan di negeri Belanda maupun di Indonesia. Salah satu tokoh terkenal yang menentang kebijakan tanam paksa adalah Edward de Wisseker, seorang pejabat Belanda yang pernah menjabat sebagai asisten residen Lebak, sekarang Banten. Ia bersimpati kepada penduduk pribumi yang sengsara karena tanam paksa dan menulis buku yang bercerita akan kesengsaraan rakyat akibat tanam paksa dengan nama samaran Multatuli, yang berarti aku telah banyak menderita. Buku-buku tersebut berjudul Max Havelaar dan Lelang Kopi Persekutuan Belanda. Tokoh lainnya yang juga bersuara menentang tanam paksa adalah Baron van Houwer, seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1847.